Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eugenius Hendi Gurung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai era kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat menyaksikan. Kisah satu dekade, era kebangkitan dan stabilitas 2004 sampai 2014. Pada tahun 2004, Indonesia mencatat sejarah besar dengan mengadakan pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya. Sosok yang muncul sebagai pemenang adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita kenal sebagai SBY, yang merupakan seorang purnawirawan jenderal yang dikenal santun dan intelektual. Bersama wakilnya, Yusuf Kalla pada periode pertama dan Udiono pada periode kedua. Ia memimpin Indonesia selama 2 periode hingga tahun 2014. Ada beberapa ciri khas dari Presiden SBY yang menjadi ciri khas utamanya adalah stabilitas di atas segalanya. Jika harus dirangkum dalam satu kata, ciri khas SBY adalah prosedural. Beliau sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau sering disebut prudent. Dalam hal politik, beliau menjaga harmoni dengan mendirikan koalisi besar di DPR sehingga pemerintahan tidak goyah. Lalu, di bidang ekonomi, beliau berfokus pada konsumsi domestik dan investasi asing. Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada tahun 2006, yang menjadi sebuah simbol kemandirian ekonomi yang sangat ikonik. Lalu yang kedua adalah ada berikutnya tokoh-tokoh kunci sang Dream Team. Di balik layar ada beberapa sosok yang menentukan arah kebijakan. Yang di antaranya adalah Bapak Yusuf Kalla yang merupakan wakil presiden pada 2004 sampai 2009, dikenal sebagai the real manager. Beliau adalah sosok yang sangat cepat mengambil keputusan, terutama dalam pendamaian Aceh, MOU Helsinki, dan konvensi minyak tanah ke gas LPG. Yang kedua adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Menteri Keuangan yang membawa Indonesia selamat dari krisis keuangan global pada 2008. Beliau melakukan reformasi besar-besaran di tubuh bea cukai dan pajak. Yang berikutnya adalah Bapak Hatta Rajasa, merupakan sosok di balik MP3EI, Master Plan, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Cetak biru pembangunan infrastruktur jangka panjang. Lalu yang berikutnya adalah periode 2 dekade yang berbeda. Periode pertama dari Presiden SBY adalah dari 2004 sampai 2009 yang berfokus pada pemulihan pasca tsunami Aceh, penyelesaian konflik internal, dan pelunasan utang luar negeri. Pada periode kedua 2009 sampai 2014 fokus pada penguatan posisi Indonesia di kancah internasional atau G20 dan peluncuran sistem jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Lalu yang berikutnya adalah wilayah yang terdampak dari kebijakan Presiden SBY. Dari Sabang sampai Merauke, kebijakan SBY tidak hanya terpusat di Jawa. Berikut ada beberapa daerah yang merasakan dampaknya. Yang pertama itu Aceh, yang menjadi wilayah yang paling merasakan dampak melalui pembangunan kembali pasca tsunami dan otonomi khusus. Lalu yang berikutnya adalah wilayah-wilayah yang terluar atau tertinggal, yang merasakan dampak dari program PNPM Mandiri, di mana dana pembangunan langsung turun ke tingkat desa untuk memperbaiki jalan, jembatan, jalan kecil, dan saluran irigasi. Yang berikutnya, mengapa Presiden SBY mengeluarkan kebijakan krusial? Ada dorongan untuk menjaga daya beli rakyat. Ketika harga minyak dunia naik, SBY terpaksa menaikkan harga BBM. Namun, agar rakyat miskin tidak terpukul, beliau meluncurkan kebijakan yang krusial pada waktu itu, yaitu BLT atau bantuan langsung tunai. Ini adalah kebijakan yang sempat kontroversial, namun dianggap efektif karena dapat mencegah lonjakan angka kemiskinan pada saat itu. Lalu adalah dampak nyata kepada masyarakat. Ada beberapa dampak nyata kepada masyarakat dari kepemimpinan era SBY. Yang pertama adalah ekonomi mikro, yaitu munculnya kelas menengah baru. Banyak orang mulai mampu mencicil motor, rumah, dan berangkat haji atau umroh
karena pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil di angka 5-6%. Lalu yang berikutnya adalah kesehatan dan pendidikan. Anggaran pendidikan dipatok minimal 20% dari APBN dan lahirnya program BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang sangat meringankan biaya sekolah dasar hingga menengah. Lalu adalah kebebasan. Pada masa ini masyarakat menikmati kebebasan berpendapat dan pers yang sangat terbuka tanpa perlu rasa takut seperti di era sebelumnya. Meskipun ada beberapa kritik mengenai lambatnya pengambilan keputusan era SBY dikenang sebagai masa di mana Indonesia belajar menjadi negara demokrasi yang dewasa dan stabil secara finansial. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.